Rambut berkutu jangan dilihat, lebih tepat kalau diangkat. Jika selalu bekerja giat, karir menanjak, gaji meningkat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Aku awali dulu ya kegiatan aku kali ini dengan ngelipatin pakaian yang udah bener-bener numpuk banget. Ini kalian bisa lihat sendiri ya betapa banyaknya lipatan pakaian aku. Dan di sini tuh sebenarnya nggak full aku videonya teman-teman, beberapa part itu ada yang aku cut gitu ya. Karena apa? Karena kalau aku videoin secara keseluruhan durasinya itu bakalan panjang banget gitu ya. Jadi aku potong-potong aja gitu. Pokoknya aku tuh potong-potong lah gitu ya. Karena kalau nggak beneran deh ya kadang memoriku juga nggak sanggup buat menampungnya. Siapa nih di antara kalian yang punya lipatan pakaian yang banyak juga nih kayak aku? Nah, kalau kalian tuh ngelipat nih pakaian itu setiap hari atau tergantung mood nih teman-teman. Nah, kalau aku memang tergantung mood ya, kapan aku pengennya. Kadang kalau misalnya rajinku itu kumat ya teman-teman, habis siang hari aku ngelipat pakaian, ntar sore pakaian yang hari itu aku cuci itu kering ya aku lipat lagi gitu ya. Kalau misalnya pas aku lagi semangat-semangatnya tuh buat ngelipat pakaian. Tapi kalau pas lagi nggak semangat teman-teman jangan ditanya ya. Kadang itu udah 3 harian pakaian itu udah numpuk banget, udah banyak banget gitu ya, udah penuh banget keranjang tempat pakaian. Nah, di situ baru aku lipat ya, jangan ditiru lah ya teman-teman. Sebenarnya bukan karena nggak ada waktu ya buat ngelipat pakaian, cuman karena ngerasa mood aja yang nggak bagus gitu ya ketika ngelipat pakaian. Karena beneran deh ya teman-teman, ngelipat pakaian ini tuh kalau terlalu duduk terlalu lama itu malah habis ngelipat pakaian itu jadi mager buat ngapa-ngapain gitu loh. Makanya aku tuh kalau misalnya ngelipat pakaian itu tuh kadang itu suka mood-moodan gitu ya, kadang rajin, kadang ya kumat magernya. Padahal ya teman-teman aku tuh pengen banget gitu ya teman-teman bisa gitu ya habis diangkat jemurannya, nah itu tuh langsung dilipat gitu ya. Cuman terkadang pas aku mau ngelipat pakaian malah berasa ada aja kendalanya gitu. Terkadang ada kerjaan aku yang belum beres lah gitu ya, jadi aku dahuluin dulu kerjaan yang jauh lebih penting dari ini. Nah akhirnya kan ketunda gitu ya. Nah kalau di malam hari aku tuh juga mood-moodan buat ngelipat pakaian di malam hari, karena aku tuh pengennya di malam hari tuh aku benar-benar bisa istirahat santai gitu ya, nengokin anak-anak main sambil main handphone gitu ya. Itu tuh enak banget gitu. Jadi kadang itu kalau misalnya aku ngelipat di malam hari, ngelipat pakaian di malam hari gitu ya kumat-kumatan gitu ya teman-teman moodnya. Oke, alhamdulillah udah beres aku ngelipatin pakaian. Lanjut di sini tuh aku mau susun aja ya pakaiannya ke dalam lemari kayak gini. Itu kalian bisa lihat ya teman-teman, satu keranjang full setelah dilipat ya, bener-bener banyak banget. Di sini aku dahuluin buat nyusunin pakaiannya anak-anak, karena memang pakaiannya anak-anak tadi tuh aku naruhnya di bagian paling atas gitu ya. Jadi biar lebih enak aja gitu nanti buat nyusun-nyusun pakaiannya. Makanya aku dahuluin aja buat nyusun pakaiannya anak-anak. Setelah itu lanjut aku nyusun pakaian aku ke dalam lemari bagian baju aku ya teman-teman. Kayaknya baju aku tuh banyak ya, sebenarnya itu bukan baju aku semua ya teman-teman. Tuh di bagian bawah itu ada hordeng, selimut gitu ya, terus juga ada spray gitu ya. Jadi pakaian aku tuh sebenarnya nggak banyak ya teman-teman, sedikit, karena aku tuh tipe orang yang nggak selalu tergoda dengan pakaian-pakaian yang model-model terbaru ya. Aku tuh kalau beli pakaian-pakaian yang bagus-bagus tuh jarang teman-teman, palingan cuman lebaran doang. Nah di sini aku juga lanjut buat nyusunin pakaiannya Pak suami ke dalam lemarinya. Sebenarnya lemarinya Pak suami ini tuh udah berantakan teman-teman, tapi aku belum ada mood nih buat ngeberesinnya gitu ya. Justru aku malah dongkol gitu ya teman-teman ngelihat pakaian Pak suami berantakan gitu ya. Tapi ya mau gimana gitu ya, namanya juga lelaki ya teman-teman. Kadang tuh pakaiannya tuh kayak ngasal aja ngambilnya gitu. Oke, beres urusan pakaian. Di sini aku mau lanjut buat nyuci piring. Di sini aku nggak masak ya teman-teman, karena memang tadi pagi aku tuh udah masak. Itu tuh kalian bisa lihat videonya itu di video yang sebelumnya gitu ya. Aku tuh udah masak dan ini tuh aku nggak masak lagi gitu ya. Karena buat apa juga masak sering-sering, ntar nggak ada yang makan gitu ya teman-teman. Aku tuh
tuh ya sering banget dapat komenan katanya itu tuh seneng banget ngeliatin aku nyuci piring gitu ya, kayaknya berasa lega aja gitu ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah lah ya. Nah kalian jangan salfok nih sama aku yang kenapa tiba-tiba jongkok gitu ya teman-teman nyuci piringnya, karena memang untuk tempat duduk aku itu tuh kakinya itu kemarin patah teman-teman, dan itu tuh belum ada lagi untuk kayunya gitu ya buat nambah kakinya gitu. Alhasil kayunya tuh kependekan dan itu malah bikin aku susah buat duduk teman-teman. Alhasil aku memutuskan buat jongkok kayak gini aja lah ya, walaupun kakiku itu sebenarnya kesemutan karena kan kakiku itu nggak terlalu gede gitu ya teman-teman, sedangkan yang perlu ditampungnya itu bebannya itu lumayan gede ya badanku. Jadinya itu kakiku tuh lumayan pegel sih sebenarnya, cuman ya mau gimana, aku duduk itu malah berasa nggak nyaman gitu ya. Karena memang teman-teman di rumah itu memang lagi nggak ada stok broti gitu ya. Sebenarnya kalau ada broti mah enak ya, tinggal digergaji terus tinggal dipaku-pakuin. Tapi ini tuh kata Pak suami tuh nggak ada gitu ya. Jadi kata Pak suami udahlah nggak apa-apa gitu dulu aja gitu ya. Atau Pak suami tuh nyuruh nanti kamu beli aja kursi gitu ya teman-teman yang plastikan. Aku tuh kayak ngerasa sayang gitu loh teman-teman, kan ada kursi di rumah gitu ya, walaupun kayu-kayu gini ya nggak apa-apa gitu ya, asalkan dicari aja untuk tambahan kakinya gitu. Kata Pak suami nggak ada gitu ya. Aku ngeyel banget ya teman-teman. Nah alhamdulillah udah beres nih cucian piring aku, masya Allah, alhamdulillah pokoknya udah lega, cucian piring udah beres. Mari lanjut lagi ke aktivitas yang selanjutnya, yaitu di sini aku mau ngerebus air. Dan seperti biasa aku ngerebus airnya itu di luar. Kenapa aku tuh selalu ngerebus air di luar ya, karena memang aku tuh pengen aja ngerebus air tuh lebih cepat matangnya, dan juga gas aku tuh hemat gitu ya. Makanya kalau aku budgeting itu gas aku kan cuma 25.000 ya, aku budgetkan itu tuh cuma buat satu tabung ya teman-teman, atau satu tabung yang melon gitulah teman-teman, yang 3 kiloan gitu. Karena menurut aku ya kalau misalnya selagi ada yang masih bisa dimanfaatkan ya kenapa enggak gitu ya teman-teman. Ya walaupun kesannya itu jadi lebih ribet, tapi nggak apa-apa, kalau misalnya kita mau hemat ya kita harus siap untuk capek, kalau aku sih gitu. Oke, alhamdulillah ya teman-teman, itu apinya udah nyala, lumayan bagus. Semoga lah apinya itu tuh besar gitu ya, biar cepat airnya itu mateng. Dan di sini aku mau lanjutin lagi ke kegiatan selanjutnya. Nah ini tuh kegiatan aku setelah habis maghrib. Jadi ini tuh aku mau ngerebus air dulu. Ini tuh ngerebus air lagi ya, padahal tadi udah ngerebus air. Karena tadi tuh air buat di ini ya teman-teman, buat ngisi galon, dan ini air buat ngisi termos. Kalau air buat ngisi termos ini aku panasinnya itu sekitar 2 atau 3 hari sekali ya. Jarang sih 3 hari sekali, keseringan itu 2 hari sekali, karena memang aku kan tim yang suka ngopi. Pak suami juga sekarang itu setiap kerja bawa kopi teman-teman. Katanya itu biar nggak ngantuk di tempat kerja, biar kayak lebih enak aja badan gitu ya. Makanya sekarang itu Pak suami itu selalu bawa kopi ke tempat kerja gitu kan. Pak suami itu kerjanya di kebun orang ya teman-teman. Pak suami itu kan udah nggak kerja di perusahaan gitu ya, kerjanya tuh ya di kebun orang gitu ya, bantuin manen gitu ya, nyemprot, mupuk, kayak gitulah teman-teman, pokoknya kerjaannya Pak suami. Jadi enaknya memang bawa ini ya, bawa kopi gitu katanya ke kebun, biar kayak lebih fresh aja rasanya badan. Makanya terkadang itu tuh ini ya, kayak air panas itu cepat habisnya gitu. Oke lanjut teman-teman, ini tuh tadi setelah aku beres untuk nyusun piring itu ya, nggak lama Pak suami pulang. Ini tuh dari Kendurian ya teman-teman, dari baca Yasin gitu ya. Pak suami tuh baca Yasin, tapi orangnya itu bikin makanannya itu nasi bungkus, jadi nggak makan di sana. Nah jadi nasi bungkusnya dibawa sama Pak suami pulang, dan di sini tuh kami makan sama-sama. Padahal sebenarnya mah aku udah makan ya teman-teman, tapi kata Pak suami ayo aja makan gitu ya. Alhasil ya udah aku ikutan makan teman-teman. Ya aku nggak nolak lah ya kalau soal makanan teman-teman. Dan di sini anak-anak juga heboh banget. Cuman di sini anak-anak nggak bisa dikasih yang pedes-pedes ya, karena ini tuh kuahnya terlalu pedes. Terus di ini tuh anak-anak dikasih cuman ini ya ayamnya, karena di sini ayamnya itu ayam pop gitu loh teman-teman, dan itu tuh isinya itu nggak keras gitu ya, lembek gitu ya teman-teman, kayak apa ya, kayak direbus sih malah menurut aku ya, bukan digoreng malahan ya. Kalian tahu dong ya kalau misalnya ayam pop atau kayak ayam chicken gitu yang KFC itu kan di dalamnya itu dia yang kayak juicy gitu ya. Nah itu aku kasih ke anak-anak karena kan itu nggak keras gitu ya. Iya anak-anak sih lumayan suka-suka aja gitu ya, tapi kalau aku masak ayam di rumah yang aku sambel, aku nggak kasih anak-anak ya, karena itu keras dan anak-anak nggak suka. Anak-anak itu yang paling suka ayam yang ada di sate itu ya teman-teman. Nah mereka suka tuh ya, mungkin kayaknya berapa tusuk pun dikasih itu pasti bakalan habis. Tapi kalau ayam-ayam yang kayak disambel di apa itu kurang ya teman-teman. Bahkan pernah aku bikin semur ayam gitu ya buat anak-anak nggak pedes, nah malah mereka tuh nggak terlalu doyan gitu.
Oke, di sini makan udah beres dan air pun udah mateng ya teman-teman. Di sini airnya itu udah mendidih gitu ya, udah bunyi dia tadi. Langsung aja aku salin ke dalam termos kayak gini. Ini tuh masih ada sisa ya, sengaja sih aku sisain biar bisa ngisi teko aku yang kaca. Karena terkadang itu tuh aku males buat ngambil air di dalam galon teman-teman pas makan. Jadi enaknya itu ada teko satu di dekat tempat makan gitu. Oke, lanjut di sini tuh aku masak nih teman-teman. Kenapa aku masak di malam hari ya? Karena memang niatnya mah nggak masak ya teman-teman. Aku karena apa? Karena memang lauk itu masih ada gitu ya. Tapi aku mikirin menu buat Pak suami besok dibawa kerja gitu. Dan Pak suami itu request dibikinin sarden teman-teman. Alhasil ya udah di sini aku masakin lah buat Pak suami itu sarden ya, buat lauknya Pak suami besok berangkat kerja. Nah aku tuh pengennya sih masaknya itu di subuh hari nanti ya teman-teman. Tapi ya mau gimana gitu ya, aku tuh enaknya masaknya di malam ini aja gitu, biar besok itu nggak terlalu buru-buru banget kebangun-bangun pagi gitu. Jadi kata Pak suami nggak apa-apa masak aja malam ini biar besok pagi tuh nggak keburu-buru katanya gitu ya. Jadi udahlah di sini aku masak aja biar aku tuh lebih lega juga gitu. Nah di sini tuh aku belikan ke sardennya itu tuh yang besar ya teman-teman, 20.000 deh kalau aku nggak salah inget ya. Nah di sini kan itu gede banget teman-teman, tuh kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi aku mau belah-belah dulu, terus aku buang duri yang atau yang apa ya, tulang-tulangnya, yang duri-durinya yang ada di bagian tengah. Ini sebenarnya mah juga dimasak juga enak ya kan, durinya juga udah lembek ya teman-teman. Cuman jujur aku sendiri nggak suka gitu ya, makanya di sini aku belah-belah. Dan ini ikan sardennya itu nanti mau aku masak gitu ya teman-teman. Maksudnya bukan aku masak ya, iyalah mau aku masak. Maksudnya itu mau aku goreng gitulah. Ya Allah, belibet amat dah ya aku ngomongnya ya teman-teman. Mungkin karena efek dari sariawan ya teman-teman. Jadi sariawan itu tuh masih ada gitu ya dan belum hilang. Makanya ini tuh konsentrasinya itu kadang rada terpecahkan karena berasa perihnya di bagian sariawan ya. Padahal ya teman-teman, aku mah niatnya itu kayak udah wah santai lah nanti ya, karena kan udah masak tadi pagi, malah lauknya itu tuh cuman sampai malam ini doang teman-teman. Alhasil ya mau nggak mau aku harus masak gitu di malam hari ini biar besok pagi Pak suami itu makannya itu lahap pas mau kerja dan juga bisa bawa bekal. Alhamdulillah sih teman-teman, semenjak Pak suami itu tuh berhenti dari pekerjaannya di perusahaan, itu kerjaannya di luar juga. Alhamdulillah saat ini tuh masih lancar ya, dan semoga aja lah masih selalu lancar ya teman-teman, biar bisa untuk memenuhi kebutuhan kami. Amin. Nah di sini minyaknya udah aku panaskan dan aku langsung kasih tepung terigu biar apa? Biar ikannya itu nggak ngajak berantem. Apalagi kalau ikan sarden ini ya teman-teman, dia itu kan suka banget tuh yang ngajakin perang ya teman-teman. Kadang itu segala macam dicipratin gitu ya. Nah kalau udah dikasih tepung terigu ini nggak terlalu ya teman-teman, nggak yang terlalu nyiprat banget ya. Nyiprat sih nyiprat, cuman nggak terlalu parah-parah banget. Dan jangan lupa buat dibolak-balik biar ikan itu tuh matang secara sempurna. Ini tuh ikannya nggak hancur ya teman-teman, karena memang ikan itu tadi gede gitu ya. Terus juga ikan itu kan apa namanya, besar-besar gitu potongannya tadi, jadi dia tuh nggak mudah hancur juga. Kalau di rumah ini ya teman-teman, nggak ada yang doyan ikan sarden itu dimasak gitu doang, nggak digoreng gitu ya, nggak ada yang doyan teman-teman. Nah di sini tuh aku selalu ya goreng untuk ikan sardennya dulu gitu ya teman-teman, baru aku sambel. Nah di sini udah mateng untuk ikannya ya teman-teman. Aku nggak kasih campuran apa-apa ya, cukup ikan sarden ini aja karena takutnya kalau dikasih campuran nanti itu malah nggak habis ya. Karena ini tuh ikan sardennya lumayan gede teman-teman, dan juga hasilnya itu lumayan banyak. Oke, langsung aku tumis aja untuk bumbunya, untuk sambelnya. Tadi aku kasih bawang merah, bawang putih, sedikit jahe dan juga cabai rawit serta cabai keriting ya. Kenapa aku kasih jahe? Karena biar nggak bau amis ya teman-teman. Jadi aku kasih sedikit jahe, dan tadi itu tuh aku biasa ya aku rebus dulu sebentar, terus baru deh aku blender aja ya teman-teman. Karena malam-malam gini tuh mager banget buat ngulek ya. Pengennya tuh malam-malam gini tuh rebahan gitu. Malah Pak suami tuh minta request ya teman-teman dimasakin. Ya nggak apa-apa lah ya, biar Pak suami tuh semangat ya teman-teman buat kerja besok. Oke, jangan lupa buat ditambahin garam sama ditambahin micin ya teman-teman, tapi jangan terlalu banyak gitu ya, takutnya malah keasinan. Nah di sini aku masak aja sambelnya itu sampai bener-bener mateng ya. Takutnya kalau nggak mateng dia itu bakalan cepat basi gitulah teman-teman. Tapi kalau misalnya dia itu sambelnya itu mateng dan bener-bener mateng sempurna, itu tuh nggak gampang basi.
Oke, di sini untuk sambelnya udah mateng, langsung aja aku masukin air, bukan air sih ya, saus dari sardennya itu tadi ya, atau dari ikan kalengan tadi, langsung aja aku masukin dan aku masak sampai bener-bener mendidih dan aromanya itu harum. Oke, di sini udah harum, langsung aja aku masukin ikannya. Ini kan ikannya banyak ya teman-teman. Kalau aku itu kasih tambahan lagi gitu ya, campuran, itu takutnya nggak bakalan habis karena beneran deh ini tuh lumayan banyak ya. Alhamdulillah udah beres masak memasak. Di sini aku langsung salin aja ke dalam wadah. Aku langsung salin kayak gini aja sih ke dalam wadah ya teman-teman, karena ini udah nggak ada yang makan lagi malam ini, karena ini tuh buat lauk besok ya. Karena kan malam ini udah pada makan semuanya. Oke, di sini aku lanjut aja buat bersih-bersih teman-teman. Masya Allah ya, ternyata ini tuh lumayan juga sih nyipratnya teman-teman. Walaupun tadi udah dikasih tepung terigu, tetap aja masih nyiprat. Cuman memang nggak terlalu banyak gitu ya. Tapi tetap aja di sini baunya itu tuh kurang sedap gitu ya. Takutnya kalau dibiarin nih sampai besok pagi pasti bakal dilalatin gitu. Jadi harus aku beresin nih teman-teman malam ini biar besok pagi dapurku itu harum dan kinclong. Alhamdulillah aku udah beres ya teman-teman buat beraktivitas. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang selanjutnya. Maaf ya jika banyak kata-kata aku yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Pokoknya aku minta maaf banget ya. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa ya teman-teman di subscribe dulu. Dan untuk yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih. Jika ada kritik dan saran, boleh banget untuk kalian sampaikan di kolom komentar ya teman-teman. Pokoknya jangan sungkan-sungkan buat ngasih kritik dan sarannya. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.